Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum VPN dengan menggunakan tipe office to office. Kalau sebelumnya kita sudah melakukan praktikum client to office dan di sini sudah berhasil, tapi di sini kita akan menggunakan file project yang lama supaya tidak terlalu panjang durasi videonya. Di sini saya langsung masuk ke praktikumnya. Dan ini juga sudah saya jalankan semua biar nggak pakai nunggu lama-lama. Di sini yang pertama kita akan setting VPN server dengan PPTP pada router Airkus A terlebih dahulu. Nah, kalau router perusahaan A kita settingnya dari PC 1. Kebetulan VPN dan setting yang lain-lain dari praktikum sebelumnya juga sudah saya hapus. Jadi di sini kita akan setting ulang dari awal. Nah, caranya yang pertama kita masuk ke menu PPP ini, kemudian kita masuk ke PPTP server. Nah, di PPTP server kita buat dia enable dan untuk max segala macam ini kita biarkan default encryption, kemudian kita buat enable. Nah, terus habis itu kita masuk ke menu secrets dan kita buat secretnya PPP secret. Nah, di sini kita buat nama user 1. Nah, setelah itu passwordnya apa ya? VPN 123 aja. Nah, setelah itu servisnya adalah PPTP. Kemudian profilnya default encryption. Dan untuk local address-nya adalah 10 10 10 1. Dan untuk remote address-nya adalah 10 10 10 2. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terbuat. Nah, selanjutnya kita setting bentar. Nah, selanjutnya kita setting VPN server pada router Airkus B atau Airkus B. Bentar. Nah, di Airkus B kita masuk lewat PC B1. Nah, di sini di menu PPP ini kita langsung masuk ke interface, kemudian kita tambahkan PPTP client. Nah, harusnya kayak gini ya. PPTP out 1. Kemudian di dial out-nya kita buat dia 11110. Harusnya kayak gini. Kemudian usernya user 1. Passwordnya VPN takut salah saya. VPN 123. Default encryption kita centang semua. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu tadi kan kita isi user dan password sesuai sama yang terdaftar di server VPN. Nah, setelah itu kita cek menu interface. Nah, ada IP address dynamic baru enggak dari si Airkus A sama Airkus B-nya. Nah, di sini kita cek. Nah, di sini kan muncul ya interface-nya PPTP out 1, PPTP client. Kemudian di IP address. Nah, di sini harusnya ada PPTP out 1 dengan address 10.10.02 dan networknya 10.10.1. Nah, setelah itu kita tambahkan routing di router pusat sama router cabang. Nah, di sini kita tambahkan router cabang dulu aja karena yang lagi dibuka ini. Ini bener ya, PCB1. IP, kemudian routes. Tapi kalau lewat UI saya trauma, nanti takutnya coba aja kan. Nanti tinggal dihapus kalau error.
Nah, di Argus B kita tambahkan destination address-nya 192.168.10/24. Gateway-nya ini saya seret. Aduh. Gateway-nya adalah Argus B mana? Oh, 10 10 10 1 dari interface PPTP yang terbentuk. Nah, seperti ini. Sudah 10 10 1. Nah, setelah itu kita tambahkan di Argus A di PC A1 IP routes kita tambahkan 192.168 berapa ya? 20/24 kemudian 10/2 10 10 10 2. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu kita tes koneksi ping sebelum dan sesudah VPN. Nah, di sini coba kita lakukan ping dari PC A1. Bentar. Ping lewat terminal sini. Ping 192.168.2.11. Loh. Ini ping ke PC mana nih? PC A1. Kalau ke B ping 192.168 titik 1.11. Nah, di sini kalau yang ke B1 bisa ya. Kemudian coba kita ke PC B2. PC B2 tuh berapa ya? Bentar. IP address-nya PC B2 tuh waduh tuh. Oh, 212 ping 192.168 titik 2 bentar. Titik 12. Oh, kebalik kayaknya. Nah, ini unreachable. Nah, artinya belum connect. Kalau misalkan kita akses satu, nah dia bisa. Nah, di Argus A ini kan udah ditambahin sorry PC A1 IP routes 10/10/2. Harusnya ini reachable. Tapi bentar. Kayaknya ada yang salah. Coba saya ping 192.168.1.0
time out 192 168 dua berapa ya? Nah, coba di PCB1 ini berapa IP-nya? 211. Masih unreachable. Nah, tapi kalau misalkan akses PCB2, bentar. Ini soalnya saya record tanpa persiapan sama sekali. Mungkin ada yang salah. Saya coba dari sini aja kali. Ping 192.168.1.11. Nah, bisa. Oh, benar berarti. Soalnya gagal karena di sini kita mau koneksi router dari B ke A, tapi callback dari A ke B itu belum kita tambahin, jadi dia nggak bisa callback. Tapi nggak apa-apa lah, kita manut modul aja. Artinya ini sudah terhubung sebenarnya karena kita bisa akses dari router apa ini namanya? B, dari router B. Jadi dari router B ke router A sebenarnya kita udah bisa nyambung. Nah, setelah itu sebentar. Kan ini udah nyambung ya. Tapi coba kita trace route aja. Kita trace route tool trace route 192.168.1.11. Hah? 11. Benar kan? Benar enggak? 192. Kayaknya trace route doang. Bentar. Wih. Trace route. Ada kayak yang salah? Di Mikrotik udah bener. Gimana cara trace route? Oh, ini nih. Salah. Ternyata yang yang di modul hurufnya besar. Nah, dia lewat 10.10.1. Nah, 10.10.1 ini tadi adalah tunnel VPN yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Coba saya lihatkan ya di lokal address-nya ini 10.10.1 di PPP secret user satunya router B. Nah, artinya di sini kita sudah berhasil. Nah, setelah itu kita nyoba install SAM di PC A1. Di PC A1 mana? PC A1 kita install SAM. Kita buat web sederhana. SAM-nya di mana ya? Sebentar. Kayaknya ini nggak ada SAM, tapi harusnya bisa di copy. Saya cari dulu. SAM. Nah, ini harusnya. Loh. Kenapa nggak bisa ini? Kok error? Bentar. Kayaknya ini
Ya udahlah. Task manajernya di mana ya? Task manager, application, my document, kita end task dulu. Nah, ya kan? Aduh, bentar. Windows Explorer kayaknya ngopinya salah, harusnya di sini nih. Nah, aduh, local disk C. Kenapa kok fail? Hah? Bentar. Ini settingannya ada yang salah. Device setting bidirectional itu di mana ya? Sebentar. Nah, udah bidirectional. Enable clipboard file transfer mungkin. Coba aja kali. Ctrl C. Kemudian di sini kita Ctrl V. Loh, kayaknya nggak boleh pakai search deh. Nah, sum, terus di sini. Kok nggak bisa dikopas juga? Bentar. Mungkin bisa share folder. Semoga. Di mana tadi ya? Kayaknya harus saya pindah dulu. Saya buat namanya di sini sum. Kemudian X. Nah, sum ini di copy. Terus nah, sum kurang lebih kayak gini. Terus aduh, di mana tadi? Nah, sum. Di server is permanen. When check the cache, OS will try to automatically launch and startup. Kayaknya gini deh. Nah, setelah itu kita share folders. Harusnya ada di sini. Bentar. Sebentar, kayaknya saya pause dulu karena ada masalah di sini, di drag and dropnya. Jadi saya nggak bisa nyari file sumnya. Sebentar ya. Nah, oke, di sini tadi saya terpaksa melakukan berbagai cara shared folder, ternyata harus di reset dulu juga VirtualBox-nya. Dan di sini sudah berhasil. Saya pakai auto mount. Di sini untuk mengamankan saya harus memindahkannya ke local disk C sini. Nah, sudah. Sekarang kita perlu lakukan install sum-nya. Apache aja harusnya. Apache. Terus kita install. Mohon maaf ya karena ini saya minim persiapan, jadi
mau coba langsung record tanpa nyoba-nyoba, ternyata ada error. Harusnya aman, nanti coba saya cut aja lah kalau kepanjangan. Nah, setelah itu kita cek di di SAM, htdocs, terus di sini kan ada index.php, HTML, index.php-nya kita hapus aja. Nah, di sini index isinya kok ngelag. It works. Coba kita edit. Edit. Bentar. Raihan Rizky Alvareza 067. Save. Terus kita refresh. Nah, udah bisa. Nah, selanjutnya kita akses web dari PC A1 ke B1. Akses web PC A1 dari PC B1. PC A1 tadi IP-nya berapa ya? 192.168.1.1 harusnya. PC B1. Nah, dari situ kita coba tes. Kok lemot? 192.168.1.11. Iya, kembali lagi dan ini udah bisa. Ternyata kesalahan saya cukup fatal tadi. Ketika dicek sebelumnya kan ada interface PPTP client print. Nah, ternyata ini tuh disable, jadi belum nyala VPN-nya. Tapi tadi saya nyalakan secara CLI, interface PPTP client enable PPTP out 1, statusnya connect, tapi masih error. Jadi saya tadi nyoba-nyoba. Nah, ternyata saya belum coba menambahkan chain forward accept filter untuk source address-nya kan dari 192.168.2 nih, dari PC 1. Dari PC B1 nih, biar bisa ngakses PC A 1. Nah, berarti kita tambahkan untuk DST address-nya adalah 192.168.1.0 untuk jaringannya. Nah, action-nya accept. Nah, begitu pula di chain forward, maaf, kan ini 192.1.0 untuk source address-nya /24, kemudian DST address-nya adalah 192.168.2.0, action-nya accept. Saya tambahkan keduanya dibolak-balik. Nah, setelah itu saya tambahkan firewall NAT yang mesh curate. Nah, itu source address-nya 192.168.2.0 ke 1.0. Nah, sekarang kita udah bisa menjalankan mengakses dari PC B1 ya, yang Rizky Alvarez 067 tadi di localhost. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke port forwarding aja untuk mempersingkat waktu. Berikutnya kita bisa akses Airbus A di PC A1 di sini. Nah, kemudian kita ubah port mikrotiknya jadi 8080. Bentar, ini enaknya langsung lewat terminal aja. IP service set www port sama dengan 8080. Nah, habis itu kita tambahkan
NAT untuk port forwardingnya, IP firewall NAT add action sama dengan dst NAT chain sama dengan dst NAT disable sama dengan no, kemudian dst address-nya sama dengan 11110, kemudian dst port sama dengan 80, kemudian protokol TCP to address sama dengan 192.168.1.11. Nah, sekarang kita pakai IP public. Nah, habis itu kita disable aja dulu yang di PCB VPN-nya. Interface PPTP client disable PPTP out 1. Nah, setelah itu di B1 kita buka pakai HTTP atau 11110. Nah, ternyata bisa. Kita bisa akses pakai IP public dari Arcus A yang udah kita buat tadi. Nah, di sini coba saya cek dulu apakah ini udah selesai. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita sudah berhasil menjalankan VPN office to office ini, dimana tadi ketika kita menggunakan VPN itu sudah berhasil, dan ini kita gunakan IP public juga sudah berhasil, VPN-nya kita disable. Nah, jadi client to office ini tadi mohon maaf apabila ada banyak kendala ya, itu dibuat antara PC client dari PC B1 dan router perusahaan A atau Arcus A. Nah, PC yang terhubung ke VPN yang dapat mengakses jaringan lokal perusahaan lain. Nah, itu kalau klien ya, sorry. Nah, kalau untuk office to office ini kita buat supaya dia 2 router perusahaan. Jadi semua PC dalam jaringan lokal kedua perusahaan ini bisa saling berkomunikasi. Anggap aja yang kiri sama kanan nih antar kantor cabang. Nah, jalur paket datanya, jadi sebelum VPN, sebelum kita setup ini, paket data dari PC A1 ke PC B1 itu harus melewati semua router ISP. Nah, tapi setelah VPN kita buat satu tunneling virtual, di mana paket data dari PC A1 ke PC B1 ini langsung melalui tunnel virtual tadi, PPTP. Jadi langsung dari Arcus A ke Arcus B, dari kantor A ke kantor B, kurang lebih seperti itu. Selebihnya mohon maaf ya apabila terdapat cukup banyak error. Tadi soalnya saya langsung record dan saya nggak nyoba-nyoba dulu. Jadi ini saya cut. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.